Selamat malam, Dok. Saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, Dokter Mil. Selamat malam buat semuanya. Apa kabar semuanya, sahabat IC? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu kembali malam ini dalam IG Live INA Echo Meeting Indonesian Society Echocardiografi. Malam ini saya sebagai host Dr. Tengku Winda dari Medan. Kita akan mengundang speaker kita malam ini Dr. Rina Aryani SPJP Konsultan. Nah, malam ini kita akan membicarakan tentang diseksi aorta. Seperti yang kita ketahui, kondisi ini merupakan kondisi darurat klinis yang mana kita sering sebut mungkin namanya kalau di awam itu robekan pembuluh darah besar. Nah, bagaimana peran ekokardiografi dalam mendiagnosa penyakit ini? Sebelumnya saya coba mengingatkan kembali, jangan lupa untuk follow Instagram kita, inaeco.meeting. Kemudian ada website kita, www.indonesianeco.org. Di situ kita akan mendapatkan banyak jadwal tentang kapan kita live, kapan kita mengadakan webinar, serta ilmu-ilmu yang menarik lainnya tentang ekokardiografi. Nah, supaya tidak berlama-lama, saya langsung invite speaker kita, Dr. Rina Aryani, SPJP Konsultan. Nah, kembaran. Assalamualaikum, Dr. Rina. Selamat malam. Waalaikumsalam, Dokter Winda. Kita lagi jadi kelompok panti asuhan ya. Jilbabnya sama ya, Iya. Jilbabnya endorsan. tapi lagi nggak buka orderan. Oke, bagaimana kabarnya ini, Dr. Rina, malam ini? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Winda? Oke. Alhamdulillah sehat di tengah pandemi ini. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Iya, sama-sama. Oke, malam ini kita langsung aja ya Mbak. Malam ini kita mau bahas tentang diseksi aorta dan peranan ekokardiografi di dalamnya. Mungkin awalnya kita mau bahas mungkin bagaimana apa itu diseksi, definisinya, dan mungkin bagaimana klasifikasi pembagiannya ya Mbak. Dari Dokter Rina dipersilakan. Oke, boleh. Kita mulai langsung aja ya kalau gitu ya, Iya. ngobrol-ngobrolnya. Oke. Jadi ini ngobrolnya santai-santai aja. Kalau ada yang mau nanya silahkan. Selamat datang semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih di penghujung libur ini ya, di penghujung libur orang udah Iya, pada long beres-beresin weekend. koper, udah pada rapi-rapi koper, udah pada mau liburan, masih sempetin nonton IG live-nya IC. Oke, jadi kita pertama pengenalan aorta dulu ya. Ini sih sebenarnya kayaknya semuanya sih udah tahu, cuman kayak biar familiar aja. Kita udah ke slide belum nih? Udah. Ini Udah ya. slide-nya Ini slide mengenai, yang aorta diseksi ya. ya benar. Oke, jadi ini kita bisa lihat bahwa memang aorta itu kan panjang ya, dari mulai aortic annulus, dari mulai anulusnya sampai ke bawah gitu. Dan semua ini bisa terlibat pada diseksi aorta. Jadi untuk pertama ya kita nomenklaturnya dulu lah ya, penamaan. Jadi yang paling depan yang pertama kali itu adalah root aortanya. Terus kemudian ada sinus falsafah yang belendungnya itu yang ada pouch-nya. Terus habis itu dia mengecil menjadi sinotubular junction. Kemudian dari sinotubular junction sampai ke pangkal cabang pertama, cabang brachiocephalicanya itu namanya jadi aorta ascendens. Terus abis itu dari mulai percabangan pertama sampai percabangan ketiga itu kita sebut sebagai arcus. Kemudian dari setelah percabangan ketiga sampai ketemu diafragma itu kita sebut sebagai aorta descendens. Dan kemudian di bawah diafragma kita sebut sebagai aorta abdominal. Nanti aorta abdominal akan dibagi lagi menjadi suprarenal tergantung dari tempat arteri renalisnya. Kemudian di bawahnya arteri renalis adalah infrarenal. Nah, yang namanya diseksi itu adalah robekan pembuluh darah. Jadi robekan antara tunika intimnya dengan tunika media. Jadi kan pembuluh darah itu ada tunika intimnya, tunika media, sama tunika adventisianya. Nah, yang disebut diseksi itu kalau terjadi robekan di tunika intimanya. Nah, kita biasanya baginya mungkin kayaknya sih, kayaknya sebanyakan di sini sih
keterlibatannya dengan aorta ascendens atau tidak, itu menjadi Stanford, namanya kriteria Stanford. Kalau Stanford A itu tandanya ada keterlibatan aorta ascendens, dan kalau Stanford B itu aorta ascendensnya tidak terlibat, dia hanya di aorta descendens saja. Nah, sedangkan yang DeBakey ini melihat di mana intimal tear-nya. Kalau intimal tear-nya itu mulai dari aorta ascendens sampai ke distal, itu namanya DeBakey type 1. Kalau yang type 2 dia hanya isolated di aorta ascendens saja, sedangkan kalau yang type 3 itu dari aorta descendens saja, aorta ascendens dan arkusnya tidak terlibat. Jadi biasanya kalau kita membuat diagnosis, kita selalu sebut diseksi aorta Stanford berapa, DeBakey berapa, untuk bisa mengira-ngira ini sebenarnya masalahnya ada di mana. Mungkin gitu kali ya pengenalannya dokter Iya. Winda ya. Mungkin buat merefresh kita kembali juga ini ya Mbak ya, mengenai klasifikasi diseksi aorta. Sebenarnya kalau Eko sendiri bukan gold standard ya kan Mbak untuk pemeriksaan diseksi aorta ini? Ya, bukan memang sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalau pasien kita curigai diseksi, pasti biasanya kita larinya ke CT kan ya. Biasanya pasti ke CT. Sebenarnya bisa juga pakai MRI. Cuman ya MRI lebih susah lagi nyarinya daripada CT kan gitu. Jadi biasanya sih CT yang kita kejar dulu, biasanya CT. Cuman CT itu kadang di beberapa tempat, tidak semua, mungkin tidak semua rumah sakitnya atau tidak semua senternya itu CT-nya ready, langsung bisa ready gitu. Nah, disitulah tempat echo bisa berperan. Dia memang tidak bisa menggantikan CT, nanti bisa kita lihat bahwa di slide-nya ada kelemahan dan ada kelebihan dari baik CT, baik echo transtorasik, dan echo TEE dan MRI. Pada dasarnya CT memang sangat baik sekali untuk diagnosis karena dia bisa melihat gambaran yang tadi seperti pertama tuh dari pangkal sampai akhir kelihatan kontinu. Jadi bisa kelihatan jelas di mana robekannya bentuknya kayak apa saja yang terlibat, intimal tear-nya ada di mana saja, itu kelihatan semua dari CT. Nah, cuman kan kadang-kadang nggak bisa nih untuk pertama kali mau screening misalnya, atau mau lihat atau mau monitoring, atau pengen lihat ini kira-kira terlibat apa enggak ya, mana aja yang kena ya gitu. Itu bisa kita evaluasi pakai echo dan pakai TEE. Apalagi untuk pasien-pasien misalnya pasien yang urium kreatinina tinggi. Kita tahu kan kalau CT biasanya pakai kontras, jadi suka terkendala kalau misalnya pasiennya punya gangguan fungsi ginjal dan nggak bisa cuci darah misalnya. Nah, di situ kita bisa coba pakai transtorasik atau TE gitu. Karena TE kan nggak perlu kontras, nggak perlu apa-apa ya. Gitu. Ya benar, ini kalau dibandingkan dengan modalitas lain untuk memeriksa diseksi aorta. Ini buat teman-teman, jika ada yang ingin bertanya boleh langsung di kolom komen atau di kolom Q&A ya Mbak ya. Nah, sebenarnya sih Eko tuh yang paling gampang dan paling cepat kita lakukan mungkin ya, tinggal tancap probe langsung dapat hasilnya. Tapi apakah semua area itu bisa kelihatan nggak kalau misalnya dengan transtorasik sebenarnya Mbak? Nah, itu dia tuh. Ya balik lagi kan ya, CT dan setiap modalitas pasti masing-masing punya kelemahan sama punya kelebihan tersendiri. Nah, kalau echo enaknya tuh tadi alatnya bisa dibawa di mana aja, bisa diperiksa di kapan saja, terus habis itu relatif mudah lah ya mendapatkannya, nggak pakai effort. Nah, tapi ekokardiografi itu punya masalah, dia punya blank spot, jadi punya daerah yang nggak bisa kelihatan. Nah, kalau misalnya transtorasik ini udah kelihatan gambarnya harusnya ya, Win? Iya, ini menerangkan ekokardiografi ya? blank spot. Ya. Nah, jadi kalau yang blank spot ini kita bisa lihat yang di kiri, kalau di transtorasik itu dia aorta ascendens harusnya kita bisa evaluasi sampai ke arkusnya. Nah, begitu distal arkus itu kadang-kadang kita hanya bisa ngelihat pangkalnya saja, habis itu kita nggak bisa lihat lagi tuh. Kita bisa usahakan nanti melihat di torasik aortanya di view, nanti ada view-nya di slide selanjutnya, cuman tidak nyambung. Jadi antara view yang satu antara pada saat kita melihat arkus, terus abis itu kita melihat aorta descendens thoracalis, itu nggak nyambung. Jadi ada blank spot di sana, kita tidak bisa melihat secara kontinu. Nah, terus habis itu nanti kita sambung lagi, kita bisa lihat lagi di
eh, abdominal. Jadi abdominal kita juga bisa lihat lagi. Nah, itu nanti kalau abdominal kita bisa lihat sejauh apa tergantung gambaran anatomi pembuluh darahnya. Kalau kadang-kadang kita bisa lihat tuh sampai bawah, sampai infrarenal, sampai itu kalau misalnya pembuluh darahnya cukup besar, lokasinya cukup ideal, kita bisa evaluasi. Cuman kadang-kadang juga enggak. Nah, kalau TEE blank spotnya untuk yang daerah dari abdomen ke atas, jadi dari torakal ke atas itu lebih sedikit. Dia punya blank spot hanya di setelah ascendance, jadi dari mulai ascendance kita bisa lihat sampai panjang, tapi dari sejak sebelum dia nyampe arcus, jadi sebelum percabangan pertamanya arcus, itu dia nggak bisa kita evaluasi tuh karena dia tertutup sama trachea dan segala macam dan visualisasinya untuk susah. Sedangkan untuk arcus sampai ke bawah itu kita bisa lihat sampai sepanjang prop TEE-nya. Nah, jadi biasanya paling cuma sampai torakalis lah ya. Kalau abdomen kayaknya propnya nggak bisa tuh kita sodok sampai ke dalam sana gitu. Jadi intinya kita bisa harus tahu bahwa kalau kita pakai echo ada blank spotnya juga loh gitu. Tidak bisa semua terlihat. Nah, kalau Ya. gitu, kalau misalnya kita pakai TTE nih, yang paling umum kan kita pakai transtorakal echo. View apa aja ya maksudnya untuk nyari keseluruhan diseksi aorta ini kita bisa pakai view apa aja nih, Mbak? Nah ini nih yang mungkin teman-teman sejawat semua lebih sering pakai lah ya. Jadi kita bahas yang kita lebih banyak bahas di transtorasik dulu deh gitu. Nah, transtorasik tuh sebenarnya sangat bisa untuk menilai diseksi aneurisma tuh sebenarnya sangat bisa. Yang penting kita bisa memanipulasi pasiennya untuk memeriksa. Yang pertama, kalau parasternal long axis mungkin udah pada biasa kan, jadi kita ngerjain parasternal long axis biasa. Dari situ kita bisa lihat mulai dari aortic root-nya, sinus falsafah, sampai biasanya sinotumbular junction dan pangkal dari aorta ascendens itu bisa kelihatan di parasternal long axis standar. Nah, tapi untuk distal aorta ascendens-nya itu biasanya kita harus memanipulasi pasiennya. Jadi kita kerjakannya dengan gambaran dengan posisi right parasternal. Ini jadi pasiennya kita miringkan ke kanan, terus abis itu baru kita susurin. Biasanya tuh kita susurin dulu gambaran parasternal biasanya yang di left, terus habis itu kita geser ke daerah kanan. Habis itu nanti kita dapat tuh gambaran aortanya yang lebih memanjang. Habis itu kita susurin ke arah searah persis kalau kita membayangkan gambaran arkus kayak gimana. Jadi kalau arkusnya kan naik ke atas tuh. Nah, jadi nanti kita susurin probe kita ke arah searah dengan arkus. Nanti kita akan lihat sumbu panjangnya aorta ascendens itu. Itu tuh kelihatan tuh biasanya. Ini kan kalau Kayak ini di aortanya gambar jadi ini panjang ya. nih. Jadi kalau kita susurin Iya. lagi nih, itu bisa sampai arkusnya sebenarnya nih. Kita susurin sampai atas itu sampai kelihatan bentuknya mau mendekati arkus. Habis itu kita bisa pindah ke view selanjutnya gitu. Jadi ini pasiennya kita miring. Biasa kan kita kalau pasien tuh miring ke kiri. Ini pasien kita miringkan ke kanan nih, Mbak ya. Ya, jadi ini pasiennya kita miringin ke kanan, terus habis itu ya biasanya jadi kayak kita akan jadi kayak meluk pasiennya lah ya. Kalau misalnya biasanya yang left handed tuh biasanya jadi kayak meluk pasiennya, terus habis itu kita baru nyusurin. Biasanya pokoknya ngambil dulu gambar plak seperti biasa yang kita dapat, habis itu kita geser probe-nya ke arah kanan, ke sisi kanan, ke right parasternal, habis itu kita susurin. Kita akan dapat sumbu panjangnya. Ini markernya ke arah jam berapa ya, Mbak? Kalau ini marker di Markernya right. biasanya kita bikin di arah jam ya sekitar jam 10, jam 11, terus habis itu nanti kita susurin ke atas. Jadi nanti naik ke atas ke arah arkus. Ikutin sumbu panjangnya aorta aja biasanya. Oke. Nah, mungkin ini agak jarang, mungkin jarang sih kita lakukan sehari-hari ya. Jadi view right parasternal untuk melihat aorta ascendant ini harus dipertimbangkan pada pasien diseksi aorta. Nah, ini berikutnya ada view suprasternal. Ya, Mbak, kalau di sini menilai apa kita? Nah, kalau suprasternal ini kayaknya juga biasa ya. Kita cukup biasa lah mengambil view suprasternal ini untuk melihat arkus aorta. Jadi seperti biasa kita taruh di notch-nya di suprasternal, pasiennya kita suruh agak ngedongak sedikit atau bisa kita ganjel bantal pundaknya jadi agak ngedongak.
Terus abis itu probe-nya kita bisa taruh posisi markernya di sekitar jam 2 atau jam 3. Habis itu nanti kita bisa lihat gambaran arkus aortanya. Pastikan untuk selalu melihat cabangnya. Jadi kita cari kalau gambaran arkus yang bagus itu yang kelihatan cabang 3-nya tuh. Jadi cabang pertama, cabang kedua, sama cabang ketiga. Nah itu dari situ kita bisa nilai arkus tuh. Arkus sampai biasanya kita akan dapat pangkal dari aorta descendens thoracalis. Jadi nyambung nih dari yang paras. Harusnya kalau misalnya kita bisa nyambung dari gambaran right parasternal yang tadi, terus habis itu kita sambungin ke suprasternal, kita gambarannya bisa continue tuh. Nggak ada blank spotnya di situ. Tapi ini kesusahannya kadang pur echo. Ada tips and trick nggak Mbak ini kalau misalnya apalagi pasien dewasa gitu? Ya kayaknya kalau memang echo selalu masalahnya adalah window. Sekalinya tidak ada window, masalah bubar ya. Semua urusan bubar. Cuman biasanya sih kecuali pasiennya gemuk atau pos inian yang nggak adekuat, biasanya kita mainin kadang di suprasternal, kita di tengah, kadang kita geser ke kanan sedikit, atau kadang nggak di notch banget. Itu kan kalau yang di gambarnya benar-benar kayak di atasnya suprasternal. Kadang kita bisa turunin sedikit, jadi kayak di manubrium sterni itu kita ngambil gambar, itu kadang kita bisa turunin sedikit. Biasanya sih ya adalah bisa lah mungkin sekitar 20% yang nggak tervisualisasi. Cuman sih kalau misalnya kita cari-cari, bisa deh kita mainin, kita putar sedikit, mudah-mudahan bisa. Oke. Nah, ini berikutnya ada view parasternal long axis. Ini view yang selalu sering begitu. Biasanya kita langsung nancep echo kan langsung plugs ini. Nah, kalau dari view ini kita nilai apa nih Mbak pada diseksi? Nah, ini kan tadi ini parasternal long axis yang biasa kita kerjain. Sebenarnya untuk menilai aorta descendens thoracalis itu ada 2. Nanti ada beberapa gambar yang untuk yang ini. Jadi bisa dari plugs yang biasa kita kerjain ini. Ini kalau pada gambar ini kan kita bisa lihat yang atasnya, yang aorta ascendensnya dari mulai anulus, sinus falsafा, aorta ascendensnya kelihatan kan. Ini kebetulan pasiennya juga punya intimal flap nih, yang saya tunjukin gambarnya ada intimal flap pas di sinus falsafanya. Nah, cuman yang mau saya tunjukin adalah di aorta descendensnya. Kalau misalnya kita perhatikan kan memang di plugs itu biasanya ada aorta bulat di bawah itu kan. Nah, itu kan aorta descendens thoracalis tuh yang ada tanda panah kuningnya. Nah, ini sebenarnya kita bisa panjangkan gambarnya. Ini kan gambaran jadi kayak kita potong aorta, kayak potong wortel gitu kan di tengahnya. Nah, sebenarnya kita bisa bikin aortanya jadi sumbu panjang. Yaitu probe-nya kita putar, yang tadinya kita gambarnya plak seperti ini, probe-nya kita putar 90 derajat, kita clockwise 90 derajat. Nah, itu akan dapat gambaran di slide selanjutnya. Oke, ini dia. Jadi tampaklah aorta thoracalis yang longitudinal gitu. Nah, ini kan jadi memanjang tuh. Yang tadi kelihatan bulat doang, jadi kelihatan panjang. Dan kelihatanlah di sini bahwa ada intimal flap-nya, kan kita bisa ngeliat tuh ada intimal flap pada pasien ini kan. Jadi kayak mau bikin gambar parasternal short axis, tapi ini kita fokuskan untuk memanjangkan si aorta descendens thoracalisnya. Dari situ kita bisa lihat tuh panjang, kita bisa geser ke atas, kita bisa geser ke bawah sedikit untuk mencari sepanjang apa aorta descendens thoracalis yang bisa kita visualisasi. Gitu. Nah, terus habis itu yang selanjutnya nah ini view aorta thoracalis juga ya. Ya, secara longitudinal. Ini adalah bisa juga kita ambil gambarnya dari apical view. Jadi kayak apical view, dapat gambar, terus abis itu seperti kita tilting mau to chamber view, terus dari situ baru kita mainin di arah bawahnya, kita tilting, itu biasanya kita bisa juga dapat sumbu panjang dari aorta descendens thoracalisnya yang ini. Jadi bisa 2 cara lah, mana yang lebih gampang untuk melihatnya. Tapi pada dasarnya aorta descendens thoracalis itu bisa kita evaluasi, walaupun tidak keseluruhannya. Kalau misalnya tadi dari transthoracic yang arcus sama aorta ascendens sampai arcus bisa kita visualisasi. Nah, yang aorta descendens thoracalis kita hanya bisa melihat sebagian dari keseluruhan descendens thoracalis ini, gitu. Ya, tetap ada blank spot tadi ya, Mbak ya. Nah, ya, disinilah letak blank spotnya. Jadi kita nggak bisa nyambungin tuh yang tadi di arcus tuh, misalnya kita dapatnya sampai mana, yang di descendens thoracalis kita mungkin dapatnya dari potongan sebelah mana, nggak nyambung tuh gambarnya.
Oke. Ini kalau kita susurin lagi ke bawah, ke perut ya, ke abdominal, kita mesti nilai aorta abdominalis juga ya, ya Mbak? Ya, nah satu lagi, tadi kan udah dapat descendens thoracalis. Nah kita harus lihat review Mm-mm. nih masalahnya untuk abdominal, karena kita nggak bisa nyusurin ke bawah terus tuh nggak bisa. Jadi untuk mendapatkan aorta abdominal, kita mesti pindah ke subsifoid. Sebenarnya kayaknya juga subsifoid kan sudah familiar ya, familiar kayak biasa untuk menilai IVC. Nah ini kita tilting sedikit, habis itu kita dapatlah aortanya. Nah aorta ini juga kita sebenarnya bisa susurin. Jadi kalau kita mau dapat lebih proksimal ya perutnya kita geser ke atas, kalau kita mau dapat lebih distal, perutnya kita geser ke bawah. Yang penting kita bisa dapat gambarannya, terus habis itu kita bisa lihat sumbu panjang dari aortanya tervisualisasi dengan baik seperti ini. Oke, jadi kita harus bisa menyelusuri semua aorta ini mulai dari anulus sampai ke aorta abdominis, walaupun dari transtorakal banyak blank spotnya ya Mbak. Iya, tapi ya Oke. memang butuh effort ya. Kalau CT scan kan gambarnya udah langsung jadi ya. Begitu di print gambarnya udah jadi Mm-mm. dari atas sampai bawah. Nah kalau echo memang butuh effort. Kita mesti nyari satu-satu. Tapi bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman sejawat semua atau dokter-dokter yang aduh CT-nya lagi nggak ada nih atau nggak bisa langsung dilakukan segera padahal lagi mau mencari tahu nih kira-kira ada diseksi atau enggak ya gitu ya. Kita bisa coba cari dulu dari transtorasik walaupun juga tidak bisa diagnosis pasti ya. Cuman sangat membantu kalau transtorasiknya bisa udah ketemu di transtorasik gitu. Ya, langsung bisa menegakkan diagnosa sebelum CT. Kadang CT kita perlu jadwal, kadang kalau kami perlu ACC dari radiologi, seperti itu lebih Ya, lama Siti jadinya. kan kadang suka-susah, apalagi yang lebih susah lagi tuh ya nanti kalau ternyata kreatininnya jelek, iya konsul lagi kemana untuk persiapan HD gitu kan. Jadi nggak bisa cepat, padahal kan kalau diseksi harusnya kita diagnosisnya harus cepat ya, karena kan sangat berpengaruh sama tata laksana selanjutnya kan. Iya, benar. Nah, ini ada pertanyaan. Ini kan kita kelihatan intimal flap. Bagaimana membedakan false lumen dan true lumen dari ekokardiografi? Oke, jadi untuk lihat uh, false lumen sama true lumen. Jadi sebenarnya yang jelas kan kalau kita lihat udah intimal flap udahlah ya, dia ada diseksinya jelas. Nah, terus kenapa sih kita mesti bedain true lumen sama false lumen? Kita mesti tahu yang mana. Karena sering sekali kita mesti mengetahui di aorta itu kan banyak pembuluh darah cabang-cabangnya nih. Nah, kita mesti mengetahui pembuluh darah yang keluar dari aorta itu keluarnya dari true lumen apa dari false lumen. Sebab kalau dia dari false lumen kan otomatis berarti perdarahan pembuluh darah yang itu terganggu kan karena ketutup karena dia false lumen kan gitu. Jadi makanya kita perlu tahu mana yang true lumen dan mana yang false lumen. Yang true lumen itu adalah lumen aslinya dia. Sering sekali terutama pada yang kronik, true lumen ini biasanya lebih kecil daripada false lumennya malah gitu. Jadi biasanya yang false lumennya malah lebih gede, yang sedangkan yang true lumennya kecil banget. Nah, cara kita ngebedainnya gimana? Yang pertama, karena dia kalau true lumen kan dia terpengaruh sama tensi kan ya. Jadi dia tuh ada pergerakan terpengaruh sama pergerakan sistolik dengan diastolik. Jadi pada saat sistolik itu dia malah jadi melebar, jadi malah membuka. Kalau kita lihat gambar ini pada saat sistolik yang ada gerakan yang ke bawah itu kan. Nah, yang ke bawah. Jadi kita bisa lihat bahwa yang daerah true lumennya itu yang ada systolic expansionnya. Jadi true lumennya itu yang tipis banget malah yang di sebelah atas. Sedangkan yang false lumennya yang besar. Itu yang pertama kita bisa lihat dari situ. Terus kemudian kita juga bisa lihat di slide selanjutnya harusnya ya. Kita juga bisa lihat colornya. Jadi kita bisa color kalau misalnya di true lumen itu karena true lumen dia kan ngikutin aliran darah kan, jadi dia harusnya arah forward flow, jadi kemanapun. Jadi kalau misalnya true lumennya di abdominal ya dia harus bergerak ke arah bawah. Kalau aorta ascendens true lumennya harus bergerak ke arah atas. Jadi pada saat sistolik kita harus melihat flow-nya itu bergerak antegrade atau forward flow-nya. Kalau misalnya false lumen itu bisa nggak ada flow-nya, atau kalau ada flow-nya gerakannya tidak sama dengan gerakan arah
aliran darah yang seharusnya gitu. Terus, nah ini juga bisa dibantu pakai emot ini. Nah ini yang Color di sebelah emot. kanan tuh color emot. Heeh. Jadi untuk memastikan arahnya kemana, terus abis itu flow-nya ada di sebelah mana, ya kita kasih color, terus habis itu kita lihat, nah yang bergerak, yang ada flow-nya di fase sistolik, yaitu tandanya adalah true lumennya dia. Gitu. Kadang-kadang ada clue-nya juga, biasanya kalau false lumen itu flow-nya lebih lambat. Kalaupun ada flow-nya lambat. Kadang ada sek di sana karena kan dia false lumen ya, tidak benar-benar pembuluh darah. Jadi biasanya kalaupun kita bisa lihat sek di sana, kadang ada trombus clue-nya lagi nih, kadang ada trombus, kadang ada sek, kadang kadang ada flow tapi flow-nya pelan gitu. Beda sama kalau dia true lumen itu biasanya forward flow-nya alirannya lebih cepat dibandingkan dia kalau false lumen. Gitu kali. Oke. Nah, ini kan kita udah nilai mana false lumen, mana true lumen, kemudian mencari intimal flap lah tadi sepanjang aorta. Perlu nggak kita mencari intimal tear? Ada tips and trick nggak gitu Mbak mencari entry tear? Nah, kalau buat entry tier ya memang si si echo tidak bisa 100% mencari intimal tier. Jadi kenapa? Karena balik lagi kita kan gambarannya gambaran 3 dimensi. Kalau kita mau mencari intimal tier itu TEE akan jauh lebih superior karena kita kalau TEE kita bisa melihat penampang bulatnya persis, terus habis itu kita bisa susurin dari atas sampai bawah, kita bisa lihat lokasi intimal tier-nya di sebulatan bulatan ini. Kalau gambaran di slide intimal tier kan ada yang gambaran kanan bawah itu, yang sebelah kanan itu kan gambaran bulat tuh. Nah, itu kan gambaran TEE. Jadi kita bisa lihat gambar bulatnya. Kalau tier itu akan lebih superior kita pakai TEE karena kita bisa susurin gambarannya bulat. Nah, jadi kita bisa lihat tuh, oke ada intimal tier di kedalaman segini, habis itu nanti ada lagi tier di kedalaman segini, ada lagi di kedalaman segini. Kalau di transtorasik, kita kan motongan transtorasik itu kan potongan 2 dimensi lah ya. Jadi ya tergantung kita motong 2 dimensinya lagi pas atau enggak. Kita bisa tilting, kita bisa buat short axis, tapi tidak pasti 100% bisa. Tipsnya apa? Tipsnya ya harus nyari. Intinya harus kekeh nyari. Kalau bisa nyari, kita cari. Nah, intimal tear itu apa? Intimal tear itu kan pada intinya adalah robekan. Jadi kita cari di mana ada flow atau ada aliran darah dari true ke false lumen. Jadi dari true lumen, aliran darahnya masuk ke false lumen. Ini kayak yang dari sini, kita lihat flow-nya dari yang kecil, dari yang rongga kecil ke rongga yang besar. Jadi ini true lumennya, yang kecilnya, false lumennya mengarah ke arah false lumen yang besarnya. Itu. Kayaknya kalau buat tips itu kali ya, nyari aja. Kita memang harus mengakui echo tidak bisa mencari full tuh. Kita jadi kalau misalnya disuruh tolong dong echo cariin intimal tear-nya sepanjang aorta, kita bendera putih. Gitu. Cuman kadang-kadang kita bisa dapat, kita dapat intimal tear di sini, kadang kita bisa dapat intimal tear di sini, kadang kita nggak bisa dapat sama sekali kalau dari transtorasik. Kenapa? Ya itu karena potongan kita potongan 2 dimensi, tidak selalu bisa memotong tepat di tempat ada si tear-nya itu. Oke, ini jika ada yang mau bertanya, boleh langsung di kolom komen atau di Q&A. Ini ada pertanyaan dari hipertensi paru. Izin bertanya dok, aortic dissection ini apa juga bisa menyebabkan hipertensi paru? Kayaknya beda pembuluh darah sih ya gitu. Jadi kalau untuk terutama akut sih enggak, karena dia mempengaruhinya ke pembuluh darah aorta yang besar. Kalau misalnya dia mau hipertensi paru, ya dia harus bikin aortic regurgitasi dulu, habis itu gagal jantung kiri dulu, habis itu baru nanti bikin hipertensi paru. Tapi kalau secara langsung sih kayaknya enggak ya. Oke. Terus kemudian ini kan sering disertai dengan aortic regurgitasi nih kalau misalnya pada yang mengenai aorta ascendent atau aortic root. Bagaimana ya Mbak kita menilai aortic regurgitasi pada diseksi aorta ini? Nah,
Ini juga salah satu yang harus dievaluasi. Jadi regurgitasi itu wajib kita nilai pada diseksi aorta slash aneurisma aorta. Jadi kita mesti nilai. Yang pertama kita mesti nilai ada aortic regurgitasinya atau tidak, yang pertama. Dan yang kedua, mekanisme kenapa terjadi aortic regurgitasi itu. Gitu. Jadi kenapa? Karena mekanisme adanya AR dan mekanisme ini sangat penting untuk nanti dokter bedahnya mikir mau diapain selanjutnya. Jadi kalau gambar yang slide yang ini kita bisa lihat ada intimal flapnya, ada intimal tear-nya juga ini ya, kita bisa lihat ya, ada intimal flap, ada intimal tear-nya. Terus abis itu kita bisa lihat di katup aortanya, itu yang katup aorta yang bawah yang NCC-nya flail nih. Gitu. Jadi kita bisa lihat ada AR juga, terus abis itu penyebab dari AR-nya adalah karena flail dari si NCC-nya. NCC. Ya, jadi kalau kayak gini kita bisa tahu bahwa masalah dari atau kadang-kadang yang sering sekali muncul itu adalah katup aortanya kayaknya di gambar yang pertama tadi tuh yang lagi ngomongin view aortic dissection view thoracic aorta yang plaques yang di bawahnya tadi kan juga terjadi AR tuh. Itu tuh pada intimal flap-nya itu katup aortanya pada saat dia menutup itu intimal flap-nya mundur ke belakang. Jadi pada saat dia mau ketutup, intimal flap-nya tuh bergerak ke arah LV. Jadi dia nutupin koaptasinya si katup aortanya. Nah, itu sering bikin aortic regurgitasi. Nah, kalau kayak gitu, katup aortanya sering kali rusak dan itu harus diganti sekalian. Jadi nanti dokter bedahnya akan melakukan operasi penggantian aorta dan penggantian katup sekaligus. Nah, kalau misalnya yang slide selanjutnya, yang ini nih, ini dia kita bisa lihat, dia ada AR juga kan, AR-nya ada, AR-nya gede. Tapi kalau kita lihat katupnya sebenarnya nggak ada masalah apa-apa nih kan gitu. Jadi pasien ini ada aortic regurgitasi karena ada dilatasi dari aortic root-nya. Tadi balik lagi kan kalau misalnya katup itu masalahnya bisa karena katupnya yang rusak atau anulusnya kegedean. Nah, kalau pada kasus yang ini itu anulusnya yang kegedean, jadi jaringan penyokongnya yang melebar karena aortic root-nya jadi besar kan. Sebenarnya katupnya baik-baik aja kalau aortic root-nya kita kecilin gitu, misalnya yang aneurisma yang besar ini kita kecilin, katupnya harusnya nutup lagi. Nah, pada yang kondisi-kondisi seperti ini, nanti dokter bedahnya nggak akan ganti katup, dia hanya akan melakukan penggantian dari aortanya. Jadi nanti namanya valve sparing aortic reconstruction. Jadi nanti cuma aortanya doang yang diganti, dikondui, tapi katupnya dibiarin. Jadi makanya mekanisme kenapa AR ini terjadi harus selalu dievaluasi. Oke. Jadi penting sekali ya sebenarnya Mbak, kita mengetahui ini aorta regurgitasinya walaupun ini sering pada diseksi, kita harus tahu karena ini penting untuk AV replace atau enggak gitu ya. Ya, untuk dokter bedah, jadi kadang-kadang dokter bedah nanya nih mekanismenya apa nih gitu. Karena kan lumayan ya menghemat waktu dan tenaga untuk mengganti katup dibanding dia hanya melakukan rekonstruksi dari aorta ascendensnya aja gitu. Jadi nanti paling biasanya dia betulin, dia sambungin di atas dari katupnya nggak diapa-apain, jadi masih pakai natif gitu. Jadi informasi kenapa AR, jadi jangan lupa kalau ada AR taruh mekanismenya, AR-nya kenapa, emang katupnya yang rusak atau murni karena fungsional atau dilatasi aortic root. Nah, itu akan sangat berperan untuk dokter bedahnya menentukan dia mau ngapain nih nantinya gitu. Oke. Ini ada pertanyaan, Dok, dari Dokter Maulidia Rizka. Izin bertanya, Dok. Bagaimana cara kita menilai false luminal thrombus pada diseksi aorta? Terima kasih, Dok. Oh, nih, kadang itu tadi ya ada thrombus di false lumen. Bagaimana menilainya? Biasanya sih kalau trombus kita kelihatan ya. Jadi kalau misalnya ada, kebetulan ada slide-nya ini kayaknya. Ya, ini ada ya. Setelahnya lagi kayaknya. Jadi kalau misalnya ada trombus itu tuh kita harus, biasanya sih yang suka ragu ini intramural hematom atau sebenarnya
false lumen yang terisi trombus gitu kan ya sebenarnya. Mm-mm. Kalau misalnya dia false lumen yang terisi trombus, kayaknya di slide ketiganya deh, Iya, dua iya ini, setelahnya ya. ha. Ya, Ha. yang ada cerita false lumen yang terisi trombus. Jadi Mm-mm. kalau false lumen yang terisi trombus, berarti kita harus lihat dia ada intimal flap, terus abis itu ada trombusnya. Itu namanya, jadi dia sebenarnya ada diseksi, ada false lumennya, terus ada trombus di dalamnya. Kadang ada trombus, biasanya abis ada trombus, trombusnya bentuknya nggak karuan, abis itu ada sac. Beda dengan intramural hematom. Kalau intramural hematom itu sebenarnya kan belum kejadian diseksi, belum ada flapnya kan. Jadi tuh dia kayak ada Oke. hematom yang mengisi di ruangan antara intima. Jadi akibat biasanya ada perdarahan di sana kan. Jadi ada hematom di sana. Kalau itu dia belum ada tuh, dalam tanda kutip diseksinya belum ada, flapnya belum ada. Nah, gambarnya akan kayak yang di slide sebelumnya. Kita akan bertemu bentuknya crescentic, bentuknya kayak bulan sabit kayak gitu tuh, Mm-mm. bentuknya kayak bulan sabit. Terus kalau kita cari-cari, dia nggak ada intimal flap, dan nggak ada intimal tear-nya. Jadi bentuknya bulan sabit kayak begitu aja dia. Gitu. Biasanya kita sebut intramural hematom kalau tebelnya bisa lebih dari 5 mili, itu kita sebut intramural hematom. Gitu. Menjawab nggak ya kira-kira sama dokter Oke, Maulidia? iya. Mudah-mudahan bisa terjawab ya, Dokter Maulidia. Jadi ini ada trombus, ada intramural hematom. Jadi memang harus kita bedakan. Oke, ini udah kembali ke mana? Oke, ini slide-nya udah ini ya Mbak, udah Hmm. ini. Mungkin ada Ada pertanyaan. satu Oh, lagi sebenarnya sih, mm-mm. penetrating aortic ulcer ya. Itu kayaknya biasanya sih lebih lebih gampang atau lebih mudah terlihat di CT. Tapi kadang-kadang kita bisa lihat terutama dari kalau kita pakai TEE. Jadi penetrating aortic ulcer tuh kalau misalnya dia ada aterosklerosis yang abis itu kayak keroak ya. Apa ya bahasanya keroak ya? Bahasa keroak tuh bahasa Indonesia bukan ya? Roa. Ya Nggak tahu. gitulah ya. Iya, Kalau kalau di bahasa Inggris tuh namanya crater like. Crater kan tuh kayak kawah ya. Jadi kayak kawah, keroak iya. gitu ya. Kan keroak Mm-mm. ya bahasa ininya. Mm-mm, Jadi mm-mm. kayak cekung gitu. Nah, ini kita sebut sebagai penetrating aortic ulcer. Jadi dia kayak kayak aterosklerosis yang pecah atau kayak berkeroak ya. Nah, ini juga jadi baik penetrating aortic ulcer, intramural hematom itu walaupun bukan diseksi, ini termasuk sesuatu yang emergency dan harus ditangani. Jadi dia kan masuk ke dalam akut aortic syndrome ya namanya ya kalau nggak salah ya. Mm-mm. Gitu. Jadi aortic dissection, intramural hematom dan PAU itu termasuk dari akut aortic syndrome yang harus ditata laksanai segera gitu. Kalau lihat ini tadi semua gambarnya cantik, lihat dari TE ya. Iya, kalau kayak gini-gini biasanya kita kalau ngerjain TEE kan kita selalu screening tuh belakang. Putar Kita belakang, screening iya. aorta descendens-nya. Nah, kadang dapat nih yang bentuknya begini. Nah, kalau ketemu kayak gini, baik intramural hematom atau ketemu penetrating aortic ulcer atau PAU ini, ya kita mesti laporin dan mesti ada tata laksana segera. Nah, apakah semua diseksi aorta ini harus di TE? Diseksi aorta harus TE nggak usah. Nggak usah yang kayak itu Nggak cari usah. kerjaan namanya. Iya, kita Oke. tidak usah terlalu rajin, Win. Oke. Kalau dari CT sudah terlihat, ya udah CT aja gitu. Biasanya kita menggantikan CT atau kadang-kadang kalau misalnya di rumah sakit saya tuh kadang kalau CT-nya meragukan ini sebenarnya intimal flap atau bukan ya. Nah, kita tuh kadang suka gabung tuh. Jadi nanti suka minta TE dong konfirmasi ini sebenarnya kalau dari TE gambarannya intimal flap apa bukan ya gitu. Jadi seringnya gitu buat kombinasi, tapi nggak usah semua di TE, Enggak, jangan. ya, Soalnya jangan. satu lagi, Mm-mm. kalau TE ini kan pasien yang kita curigain aortic dissection ya, jadi tensi, jadi kan kondisinya nggak boleh uwe-uwe, terus habis itu nggak boleh stres, nggak boleh gelisah gitu kan, takutnya pada saat kita lagi ngerjain tensinya naik, terus habis itu kalau memang dia beneran ada diseksi, terus diseksinya jadi perluasan bubar gitu kan. Jadi
kalau mau ngerjain TEE pada yang kita curigai diseksi, baiknya sangat disarankan untuk melakukan sedasi. Jadi pasiennya tenang. Oke. Pasiennya tenang, dokter juga lebih tenang gitu biasanya. Iya. Nanti dokternya bisa panik ya. Iya. Pilihannya dua. Pasiennya stres, dokternya pasti ikutan stres. Ya, Jadi benar. ngerjain TEE pada diseksi lebih baik pasiennya tersedasi jadi tenang. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Izin bertanya, dokter, bagaimana cara mengetahui adanya keterlibatan koroner pada diseksi aorta? Oh iya, benar juga. Kadang di aortic root itu di mana di dekat bulbus aorta, dekat muaranya koroner itu bisa kena juga ya, Dok? Ya, jadi ini ya dibilang ya agak challenging lah ya memang ya. Pertama harus memastikan dulu itu intimal flap-nya ada di sebelah mana. Kalau misalnya intimal flap-nya udah tidak di atas sinus falsafa sih aman harusnya koroner kan. Nah, yang repot tuh kalau dia ada di sinus falsafa. Nah, kalau di sinus falsafa kita harus mengkombinasi beberapa view. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat dari plaques, kita bisa evaluasi tuh kadang-kadang muara koronernya terlihat. Atau dari parasternal short axis juga kadang-kadang bisa terlihat. Atau dari TEE juga kita bisa lihat. Kan kalau misalnya kita dapat gambar parasternal short axis, itu kan kita bisa lihat katupnya, terus habis itu kita bisa lihatlah muara koroner yang keluar. Kalau misalnya RCC, kita bisa lihat ada muaranya, terus habis itu kalau misalnya kalau yang LCA, kita bisa lihat muara koronernya juga. Nah, habis itu kita lihat intimal flap-nya tuh berada di sana atau enggak. Gitu. Kalau memang ada intimal flap-nya, kita cari false lumen sama true lumen-nya ada di mana. Challenging, kadang bisa, kadang enggak. Sering sekali terus terang kalau buat kita, kalau misalnya kita curiga, otomatis mau nggak mau kita konfirmasi pakai CT. Jadi kita tidak serta-merta membuat diagnosis di mana true lumen sama false lumen murni berdasarkan echo. Kayaknya sih kalau di kita juga enggak ya. Jadi kita biasanya tulis nih dari reportnya. Terdapat intimal flap di sinus falsafa, curiga arteri koroner kanan berasal dari false lumen. Nah, habis itu nanti pasti akan dikonfirmasi ya. Itu juga terjadi kalau misalnya ada intimal flap misalnya di arteri carotis communisnya, kita lihat ada intimal flapnya lari ke atas, kita juga biasanya tulis, nanti pasti dikonfirmasi oleh CT gitu. Oke, intinya berusaha aja dulu coba mencari, men-filtering, memodifikasi pasiennya gitu ya. Ya, jadi kayak kita ngebantuin apa ya, balik lagi karena kan biasanya echo dulu, kadang-kadang tuh CT nggak bisa dapet, ketemunya kan kadang-kadang di echo dulu. Nah, ekonya yang screeningin kalau misalnya kita udah bilang dari awal, kita curiga nih ada false lumen di koroner. Nanti kan pada saat CT dia lebih lebih hati-hati atau Mencari lebih lah. seksama untuk mencari di mana false lumennya dan di mana true lumennya dari daerah sebelah situ gitu. Semoga menjawab ya, Dokter Reza Abdillah. Ini ada pertanyaan lagi, Mbak. Izin bertanya, Dok, dari Dokter Risalina. Bagaimana cara menilai mekanisme AR-nya karena dilatasi anulus tadi? Apakah dengan melihat morfologi katup dan regurgitan jetnya, ataukah harus menghitung diameternya, Dok? Nah, ya, jadi kalau misalnya dikatakan, oh, karena anulus dilatasi ini fungsional, apakah kita harus mengukur diameter anulus, terus batasnya berapa yang dikatakan dilatasi, gitu mungkin, Dok? Oh iya, jadi ya saya belum bilang ya. Jadi kalau misalnya ada kecurigaan masalah di aorta, hukumnya wajib untuk menghitung diameter masing-masing segmen. Jadi biasanya kita taruh tuh berapa diameter aortic root-nya, berapa diameter anulus, berapa diameter sinus falsafa, berapa diameter sinotubular junction, berapa diameter aorta ascendens, diameter arcus, dan diameter arcus, diameter aorta descendens, diameter aorta abdominal. Itu biasanya kita taruh semuanya. Gitu. Itu wajib tuh. Jadi untuk kalau misalnya masalahnya kirimannya dengan diseksi aorta atau dengan aneurisma aorta, itu kita harus tulis tuh. Jadi menandakan bahwa kita mengevaluasi dan kita menilai segmen-segmen tersebut. Terus kemudian pertanyaannya untuk melihat fungsional apa enggak? Bisa dari semuanya. Pertama lihat dari katupnya.
Kalau misalnya katupnya baik-baik saja, koaptasinya oke, katupnya tipis, pliable, sebenarnya nggak ada penebalan, ukurannya oke, kita bisa curiga dia sebenarnya nggak ada masalah apa-apa sama leafletnya. Jadi dari anatomi katupnya kita bisa nilai. Dari jetnya pun kita juga bisa nilai. Kalau misalnya dia functional, berarti kan dia kemungkinan besar masalahnya kan karena tenting saja. Biasanya jetnya sentral. Kalau jetnya melipir-melipir atau jet eksentrik, itu biasanya ada masalah di leafletnya. Ada salah satu yang tenting, ada salah satu yang prolapse, ada salah satu yang flail. Itu juga bisa. Tadi ngitung diameter, iya kita harus ngitung tuh diameternya, aortic root-nya berapa. Kalau misalnya aortic root, kalau nggak salah aortic root lebih dari 4 deh, kalau saya nggak salah 4 deh. Aortic root lebih dari 4 cm itu uh, sangat mencurigakan dia ada masalah fungsional juga gitu. Jadi kita mesti taruh terus habis itu ketiganya berperan. Jadi baik morfologi, jetnya, kemudian hitungan diameternya itu berperan untuk kita menilai ini fungsional atau organik. Oke, jadi harus nilai dari semuanya. Nah, seringnya begini, kan ada kondisi-kondisi yang harus kita aware juga gitu kan dok. Misalnya, kapan nih harus segera diintervensi, kapan harus rujuk untuk intervensi. Dari parameter ekokardiografi ini, ada nggak yang bikin kita aware harus segera intervensi nih pasiennya gitu? Oke, ya jadi makanya biasanya pasien dengan diseksi pasti harus echo, wajib. Karena biasanya ketemu aneh-anehnya tuh kan di kita tuh. Pertama kalau aorta kita ketemu diseksi aorta dengan Stanford A. Jadi kalau misalnya dia ada keterlibatan aorta ascendens dengan ada intimal tear di sana, itu harusnya evaluasi atau intervensinya cepat. Apalagi yang akut ya. Jadi kalau akut diseksi aorta akut di ascendens itu harusnya intervensinya cepat. Pertama. Kedua, kalau misalnya ada ya tadi kita misalnya melihat ada keterlibatan koroner atau koronernya terganggu karena si intimal flapnya. Jadi kita melihat ada RWMA misalnya. Kadang-kadang kita juga pernah dapat pasien yang diseksi manifestasinya datang dengan STEMI inferior misalnya. Jadi sering ya. iya ST elevasi di inferior, tapi ternyata pas kita evaluasi karena si intimal flapnya nutupin muara koroner kanan gitu. Ya itu juga mesti evaluasi segera. Atau kita bisa lihat kalau pasiennya ada efusi. Efusi Efusi perikard adalah kayak warning sign. Kalau ada efusi perikard, kita harus warning. Biasanya ini butuh tindakan segera. Kalau segera ya secepatnya lah ya. Atau kalau misalnya kita lihat ada aorta yang dilatasi banget. Jadi kalau aneurisma aortanya yang gede, 8 cm, berarti kan itu impending lah ya. Biasanya kita juga memerlukan tindakan yang segera. Jadi biasanya kita sebut-sebutin tuh ada itu, atau kita ketemu ada peri-aortic hematom. Jadi di sekitar aortanya tuh ada ketemu bekuan darah, ada efusi gitu-gitu, kita biasanya harus tulis dan itu jadi dasar untuk bedah untuk melakukan tindakan segera. Apalagi kalau misalnya ada tanda klinis kayak hipotensi, malperfusi, mungkin gitu ya dok ya. Jadi makin lebih harus segera kita kejar. Terutama klinis ya. Kalau misalnya klinisnya ada ALI misalnya, atau enggak ada worsening renal function gitu. Itu kan kita curiga ada aliran yang terganggu di daerah sana kan, apa intimal flapnya nutup arteri femoralis misalnya, atau arteri renalisnya dari false lumen, atau kadang-kadang pasiennya stroke misalnya, itu jadi kayak tanda. Nah itu biasanya kadang kita bisa liatin tuh pasiennya stroke, kita bisa liatin ini arteri karotis komunisnya keganggu nggak ya gitu, kira-kira ada intimal flapnya nggak ya di sana, atau nggak false, apa dia berasal dari false lumen nggak ya gitu. Itu kita bisa lihat dari echo. Oke. Menarik sekali. Ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman, boleh di kolom komen.
atau di Q&A. Nah, Kak, jadi kalau kita mengeko, men-TTE lah terutama pasien dengan diseksi aorta, kita nge-reportnya gitu di hasil eko kita tuh yang baik dan lengkap dan benar itu gimana ya, Mbak? Nah, ini reporting itu biasanya challenging ya, apalagi Heeh. membuat report yang lengkap. Di era pasien 40 terus membuat report yang lengkap. Oke. Itu agak agak challenging. Jadi, pertama eh, biasanya selalu kita sih selalu mengharapkan buatlah diagnosis selengkap mungkin pada saat mau membuat echo. Jadi eh, eh, apalagi kalau echo-nya tidak dikerjakan sendiri oleh yang membuat rujukan. Kan ada kalau misalnya ada kan dokternya ya dia yang echo, dia yang dia yang ngirim, dia yang ngerjain. Itu kan tahu sendiri kan mau nilai apa. Kalau misalnya ada teknisi, ada apa, tulislah selengkap mungkin apa yang mau dicari. Misalnya pasiennya diseksi aorta, jadi jangan tulis echo gitu, tapi ternyata sebenarnya kita mau cari diseksi ya. Kadang miss kan, kita kan nggak secara rutin meriksa semua itu kan, nggak semua pasien kita periksain aortanya satu-satu gitu kan. Jadi tulislah rujukan diagnosis kerja atau apa yang mau dicari dari Eko itu selengkap mungkin apa yang mau ditanya. Jadi nanti pada saat Eko kita bisa bantuin cariin. Nah kemudian kalau misalnya tadi kecurigaannya masalah aorta, pertama tadi kita harus evaluasi tuh aortanya dari awal sampai akhir termasuk diameternya. Diameternya berapa, ada intimal flapnya atau tidak, kita melihat intimal tear atau tidak. Kalau ada intimal tearnya ada di mana aja. Kemudian kalau misalnya ada trombus, trombusnya ada di mana aja. Terus abis itu kalau kita misalnya ada melihat keterlibatan pembuluh darah yang kira-kira kita curigain kena, tulis saja ada kecurigaan di sini, walaupun nanti misalnya harus dikonfirmasi oleh dengan pemeriksaan lain. Kemudian juga tadi warning sign tadi kalau misalnya ada efusi, ada RWMA, terus abis itu ada hematom, itu juga misalnya kita harus evaluasi, kita harus tulis. Nah tadi satu lagi adalah AR. AR itu harus dinilai. AR itu ada apa? AR-nya mekanisme severitas, AR mekanisme morfologi anatomik si aortanya seperti apa, severitasnya kayak apa, mekanismenya kayak apa. Itu jadi kita bisa tahu ini masalahnya di mana. Itu kayaknya sih itu ya. Terlepas dari reporting standar yang biasa ya, Yang kan lain ya. reporting standar yang LV dimension gitu-gitunya juga mesti harus kita tulis. Tapi pada masalah aorta, diseksi aorta atau aneurisma aorta itu biasanya harus ditulis. Kalau rujukannya aja aneurisma aorta, harus selalu mikir ini aneurismanya disertai dengan diseksi atau tidak. Jadi selain ukuran, kita harus bilang nih, kita tidak melihat intimal flap dari echo. Jadi yang baca udah tahu, setidaknya udah nyari ini, nggak ada intimal flapnya gitu. Oke, ini ada yang bertanya lagi, Dok. Dari Dokter Ihsan Jamalus. Izin bertanya, Dokter, dari ekokardiografi, apakah ada parameter yang harus di-follow up pada pasien diseksi yang telah dilakukan terapi intervensi? Oke, terapi intervensi ini mungkin bisa TEVAR atau postbental kali ya, Dok. Apa yang harus kita follow up setelah itu, Dok? Oke. Setelah diintervensi. Jadi kalau yang parameter yang harus di-follow up, jadi intervensi ada dua kan ya. Jadi intervensi itu ada intervensi bedah sama ada intervensi non bedah. Nah kalau intervensi yang sebenarnya sih dua-duanya biasanya setelah tindakan, sebelum sama setelah tindakan pasti echo tuh kan. Nah kalau yang bedah otomatis kita ngelihat, kalau bental kita ngelihat tuh konduinya terpasang baik atau tidak. Terus abis itu, nah kadang-kadang kita suka melihat peribental hematom atau jadi kayak di samping-sampingnya bental tuh kita kayak ngelihat ada hematom. Itu ada atau tidak, kalau ada berapa besar. Terus abis itu nanti kita follow up serial, itu nanti bertambah atau tidak, mengecil atau tidak. Terus kemudian kalau misalnya disertai dengan katup, pergantian katup, otomatis katupnya harus dievaluasi. Kalau misalnya nanti tuh biasanya
operasi itu, ini kebetulan ada dokter Bagus nih. Halo dokter Iya, Bagus. iya. Mungkin dokter Bagus bisa bantuin nambahin saya. Jadi untuk kalau misalnya bental tuh kalau bental tuh cuma depannya doang. Nanti kadang dilanjutin tuh sama hemi arc atau total Hmm. arc. Jadi bental tuh cuma yang depan. Habis itu kalau misalnya arkusnya bermasalah, dilanjutin lagi tuh bisa hemi arc replacement. Atau kalau arkusnya mau diganti jadi total arc replacement. Habis itu mau ditambah lagi elephant trunk, ditambah lagi elephant trunk. Eh, jadi tulislah habis diapain. Jadi akan sangat membantu kalau misalnya itu ditulis. Jadi kita yang pada saat ngeho kita tahu nih apa sih yang dikerjain sama nih pasien gitu. Kita mesti lihat apa. Kalau misalnya dia ada kondui, kita lihat ada turbulence nggak. Kan pada saat itu kan dia pasti menggabungkan antara kondui itu dengan native aorta kan. Ada turbulensi atau tidak. Terus abis itu kalau misalnya ada turbulensinya berapa besar, signifikan atau tidak. Terus ada residual nggak, ada masih sisa nggak, intimal flap-nya masih kelihatan nggak, atau masih kelihatan intimal tear atau tidak. Itu harus dievaluasi. Nah, kalau buat yang Post EVAR. TEVAR itu juga biasanya suka gitu. TEVAR itu posnya kita mesti lihat konduinya ada di mana. Kadang kadang konduinya itu, TEVAR-nya itu lebih kecil kan, otomatis kan karena ada intimal flap-nya atau ada daerah false lumen-nya, dia nggak langsung nempel kan. Nanti kita mesti nilai, oke, kita bisa lihat di mana. Kita masih lihat endolik atau enggak, jadi masih ada bocor atau enggak kelihatannya. Itu biasanya kita bilang kalau misalnya ada color yang lewat dari step dari konduitnya, kita mesti nilai ada turbulence atau enggak. Walaupun sebenarnya follow up rutin dari pos baik TEVAR maupun bental itu sebenarnya CT juga. Jadi harusnya sih CT berkala untuk mengevaluasi. Cuman kan CT juga nggak susah, nggak bisa sering-sering amat kan. Jadi akhirnya biasanya tuh ke echo tuh. Jadi dengan gambaran yang lucu-lucu itu tuh biasanya ketemulah di echo, ini pasiennya habis diapain. Oke, ya ini memang ada dari Dokter Bagus Herlambang. Keren IG live-nya dok. Sedikit masukan. Valve pairing aortic root replacement itu lebih sulit dan pengerjaannya lebih lama dibandingkan bental prosedur. Jadi Karena memang mesti disambungin ya dok ya. jadi data eko kita terhadap aortic regurgitasi ini memang penting sekali buat dokter BTKV terutama ya. Ini ganti katup atau enggak nih, karena langsung beda pengerjaannya. Iya, terima kasih Iya dok. gitu. Jadi mau di valve pairing, mau di kalau nggak salah juga valve pairingnya itu juga metodenya ada macam-macam ya, kalau nggak salah, kalau saya nggak salah. Ya otomatis memang lebih lama, cuman kan otomatis kalau pasiennya masih pakai native valve dibanding sama prosthetic valve akan lebih menguntungkan buat pasiennya pakai native valve kan ya, jadi masih pakai katupnya dia sendiri gitu. Dan repot lah. Ngerjainnya sih pasti repot, yakin tuh ngerjain bental dengan segala macam bental, hemi arc, total arc, elephant trunk itu panjang kayak gitu. Nah nanti tinggal kita ngevaluasi echonya, akan lebih baik ditaruh tuh apa gitu, ditaruh diapain, jadi kita bisa mengevaluasi apa yang bisa dilihat katupnya oke, ada turbulence atau enggak, sampai kemana dipasangnya. Jadi kan kadang-kadang kita bingung nih, ini sebenarnya konduinya ujungnya di mana ya gitu, atau enggak pos TEVAR-nya di segmen mana, kita bisa bantuin cari gitu kayak. Oke. Ini sudah hampir satu jam sudah hampir 1 jam. Menarik sekali kita pembahasan malam ini menjelang long weekend membahas diseksi aorta. Jadi mungkin kalau pada pasien diseksi aorta ini memang kita harus meluangkan waktu lebih banyak untuk TTE-nya ya Mbak ya, mencari sepanjang arkus dan bercerita lebih panjang di reportnya. Iya. Ada extra effort lah memang ya gitu, nggak standar, karena kan memang nggak standar pemeriksaan aorta yang mengefortkan dari ascendance, arcus, descendance gitu-gitu, itu ya extra effort, tapi bisa gitu. Cuman inian bahwa sebenarnya echo itu bisa, dan itu sangat membantu kalau misalnya kita belum ke CT atau mau screening, itu sangat membantu sekali.
dengan catatan windownya bagus. Kalau windownya tidak bagus ya mohon maaf lahir batin. Terutama berusaha mencari tilting sana. Kalau Semangat. misalnya nggak bisa ya mohon maaf for echo window, jadi ya sudah. Di TEE duluan tapi insya report Allah. poor echo Kalau window. TEE biasanya nggak for echo window ya. Jadi kalau misalnya transtorasiknya nggak bisa, kita bisa pindah ke TEE kalau CT scan-nya ternyata belum bisa dikerjakan atau ada kendala. Tapi disclaimer, tidak semua pasien diseksi harus TEE. Enggak, jangan. Iya, iya. Jangan. Kalau perlu aja, nggak usah tiap semua pasien di TEE. Oke, terima kasih Dokter Rina, menarik sekali. Terima kasih atas waktu, ilmu, sharingnya, berbagi dengan kita malam ini. Terima kasih buat teman-teman, guru-guru dan senior sahabat IC semua. Semoga sharing malam ini bermanfaat tentang diseksi aorta. Mohon maaf kami jika ada salah kata, salah ucap dalam IG Live kali ini. Mungkin sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk follow Instagram ini, inaeco.meeting, dan jangan lupa update juga website kita indonesianeco.org, dan insya Allah setelah ini IGTV-nya akan terekam di Instagram ini. Jadi buat yang ketinggalan masih bisa nonton di IGTV-nya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih banyak sekali lagi Dokter Rina. Sehat-sehat selalu. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Terima kasih. Selamat liburan. Semoga sehat walafiat semuanya. Ketemu lagi di live selanjutnya. Sampai jumpa. Selamat malam. Kita sudahi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Akil. Udah dia udah nunggu dari tadi. Udah bisa main game ya. Oke, waalaikumsalam.